Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Adi Kusuma dengan NPM 2013053031. Di sini saya menjelaskan materi kelas 4 dengan tema 3, subtema 2, yaitu keberadaan makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran daring kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, muatan terpadu ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Kemudian dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dan menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Kemudian dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Kemudian dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Kemudian dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian tinggi. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kemudian dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemecahan manfaat sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Setelah itu ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pembukaan. Di dalam pembukaan memuat tentang melakukan pembukaan dengan salam, dilanjutkan dengan membaca doa, dipandu melalui aplikasi daring. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti, ayo mengamati. Guru mengingatkan kembali materi tentang tumbuhan sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Kemudian setelah kegiatan pembukaan, guru memperlihatkan gambar hewan di Indonesia yang dilindungi karena hampir punah, seperti komodo, badak bercula 1. Kemudian guru mengajukan pertanyaan, bagaimana keberadaan hewan ini, mengapa hewan ini dilindungi. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat secara rinci. Kemudian guru memberikan penguatan. Setelah itu, siswa mengamati burung cendrawasih dengan teliti. Guru menjelaskan mengenai burung cendrawasih. Dan siswa diberi tugas menjawab pertanyaan mengenai burung cendrawasih. Setelah ayo mengamati, ada ayo membaca. Di dalam ayo membaca, guru mengajak peserta didik untuk membaca bersama bacaan tentang kupu-kupu. Kemudian guru menjelaskan tugas yang diberikan mengenai kupu-kupu. Setelah ayo membaca, ada ayo berkreasi. Di dalam ayo berkreasi, siswa berkreasi membuat poster ajakan untuk menjaga kelestarian. Siswa disarankan untuk memilih jenis hewan yang mereka sukai. Kemudian di dalam poster terdapat nama hewan dan ciri khususnya. Kemudian terdapat habitat hewan seperti di pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Setelah itu diberikan juga manfaat hewan bagi keberlangsungan hidup. Setelah kegiatan inti ada kegiatan penutup, yaitu guru mengingatkan kembali mengenai tugas yang diberikan. Setelah itu guru mempersilahkan siswanya untuk bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah semuanya masih semangat? Walaupun daring begini, jangan lupa ya jargonnya. Bila ibu bilang masih semangat, kalian menjawab tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Meski dalam keadaan daring kali ini, kalian harus tetap semangat ya, tidak boleh bermalas-malasan. Hari ini bersama Ibu akan mengajar
anak-anak kelas 4, kita akan belajar mengenai tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, tidak bosannya Ibu untuk mengingatkan untuk patuh terhadap protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19, yaitu memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu memberi pertanyaan-pertanyaan. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang ketiga yaitu dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dan sistematis. Sebelum memulai pembelajaran daring hari ini, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi presensi atau daftar hadir di grup kelas ya. Baiklah, jika sudah, marilah kita memulai pembelajaran daring kali ini dengan membaca Bismillah. Baiklah, ada yang masih ingat materi kemarin? Kita ulas sedikit ya. Materi kemarin tentang apa? Materi kemarin tentang sumber daya alam hayati. Apakah masih ada yang ingat pengertian dari sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Wah, yang berasal dari makhluk hidup ya? Berarti ada apa saja? Berarti ada tumbuhan, mikroba, dan juga hewan. Marilah kita melihat contoh gambar hewan di samping. Ada yang sudah pernah melihat hewan tersebut? Apa sih nama hewan tersebut? Benar sekali, hewan tersebut bernama komodo dan juga badak bercula 1. Komodo dan badak bercula 1 saat ini dilindungi keberadaannya loh. Kenapa Bu dilindungi keberadaannya? Karena mereka sudah mulai punah. Kenapa? Dan di Indonesia memiliki ribuan hewan di darat maupun di laut. Sebagai sumber daya alam, perlu kita jaga agar tidak terjadi kepunahan. Seperti contoh gambar di samping. Wah, ada gambar burung. Burung apakah itu? Ada yang tahu namanya? Benar sekali, burung tersebut bernama burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung syurga. Wah, burung syurga, berarti cantik banget ya. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang sangat indah. Bahkan kabarnya, karena keindahannya, itu burung jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di pepohonan. Jika anak-anak ingin lebih mengenal tentang burung cendrawasih, anak-anak bisa membukanya di halaman 48 atau anak-anak bisa menyetop video ini. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal mengenai burung cendrawasih, yaitu soalnya yang pertama ada mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan mengapa perlu dilestarikan. Soal yang kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam punah. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, dijawab ya. Pertanyaan selanjutnya ada di slide di samping atau anak-anak bisa membukanya di halaman 49 ya. Baiklah, setelah itu marilah kita membaca bersama-sama mengenai kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk ke dalam hewan serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia.
Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur, melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari menjadi larva atau ular. Setelah 2 minggu, larva atau ular membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai hewan penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Setelah kalian membaca materi mengenai kupu-kupu, kalian bisa mengerjakan soal-soal di bawah, yaitu pertanyaannya ada: 1. Akibat apabila kupu-kupu punah. Yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Yang ketiga, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Nah, kalian telah mempelajari tentang manfaat hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, kalian juga bisa ikut serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan cara membuat poster loh. Adakah yang sudah tahu poster itu apa? Atau ada yang belum tahu sama sekali apa itu poster? Mari kita lihat contoh gambar di samping. Ini merupakan salah satu contoh gambar poster. Nah, kalian bisa buat seperti ini ya. Kemudian, pilihlah salah satu hewan yang kalian sukai, kemudian kalian gambar poster dan beri informasi mengenai nama hewan tersebut dan ciri khususnya. Kemudian kalian memberikan juga habitat atau tempat tinggalnya, seperti di pantai atau di daratan rendah atau di dataran tinggi. Kemudian kalian juga ikut sertakan manfaat dari hewan tersebut bagi masyarakat sekitar. Misal manfaat tadi kan kupu-kupu sudah kita baca di atas. Manfaat kupu-kupu adalah sebagai penyerbukan. Nah, hewan yang kalian akan gambar poster tadi, manfaatnya apa? Begitu. Mengerti? Demikianlah pembelajaran daring hari ini. Kita telah mempelajari banyak sekali hari ini, yaitu yang pertama, kita mengamati burung cendrawasih dan kita membaca cerita mengenai kupu-kupu. Kemudian kalian diminta untuk membuat poster. Jangan lupa ya untuk dikerjakan. Jika video ini kalian kurang mengerti, kalian bisa mengulangi di bagian mana yang kurang mengerti. Kemudian jika belum mengerti juga, kalian bisa menanyakan di grup ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.